Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anggia Noprika dengan NIM 243307-611054, kelas AGTB, Program Studi Agroteknologi Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan menampilkan video tentang land clearing dan mengaitkannya dengan prinsip FURAP, yaitu fast, unggul, responsif, accountable, dan berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kalian berpikir, sebelum sebuah kebun kelapa sawit bisa menghasilkan, sebenarnya apa saja yang terjadi di awal prosesnya? Apakah lahan itu langsung ditanami begitu saja? Atau ada tahapan panjang yang harus dilalui terlebih dahulu? Nah, pada kenyataannya, sebelum kelapa sawit ditanam, ada satu proses yang sangat penting dan menentukan keberhasilan ke depannya, yaitu proses land clearing atau pembukaan lahan. Land clearing ini bukan sekedar membersihkan lahan dari semak atau pohon, tapi di dalamnya ada serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pembersihan vegetasi, pengolahan lahan, sampai akhirnya lahan benar-benar siap untuk ditanami. Dan yang menarik, setiap tahapan ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Kenapa? Karena jika salah langkah di awal, dampaknya bisa panjang. Oleh karena itu, dalam praktik di lapangan, proses land clearing harus mengikuti prinsip kerja yang jelas dan terarah. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah prinsip FURAP. Eits, bukan FURAP yang itu ya. FURAP sendiri merupakan singkatan dari fast, yaitu bagaimana pekerjaan dilakukan secara cepat dan efisien. Unggul, yaitu memastikan kualitas hasil tetap optimal. Responsif, yaitu kemampuan merespon kondisi dan masalah di lapangan. Akuntabel, yaitu semua proses harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan, yaitu tetap memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Nah, di video ini, kita tidak hanya akan membahas bagaimana alur land clearing dilakukan, tapi juga bagaimana setiap tahapannya dikaitkan langsung dengan prinsip FURAP tersebut. Tahap pertama, yaitu survei dan perencanaan lahan. Semua proses land clearing selalu dimulai dari survei. Ini adalah tahap yang sering dianggap sepele, padahal justru paling menentukan keberhasilan ke depan. Di lapangan, tim akan turun langsung untuk melihat kondisi nyata. Mereka mengukur luas lahan, menentukan batas-batas area, mengecek jenis tanah, apakah itu tanah mineral atau gambut, lalu melihat kondisi topografi, apakah datar, bergelombang, atau miring. Selain itu, vegetasi yang ada juga diamati. Apakah lahan tersebut berupa hutan sekunder, semak belukar, atau alang-alang. Dari sini akan ditentukan metode pembukaan lahan yang paling tepat. Kalau kita kaitkan dengan prinsip FURAP, fast terlihat dari bagaimana perencanaan yang matang mampu menghindari kesalahan di tahap berikutnya, sehingga tidak ada pekerjaan ulang yang membuang waktu. Unggul tercermin dari desain kebun yang optimal, yang nantinya mempengaruhi produktivitas tanaman. Responsif, ketika tim menemukan kondisi seperti tanah yang mudah tergenang, mereka langsung menyesuaikan desain drainase. Akuntabel, semua data survei dicatat, bahkan sering menggunakan GPS atau drone sebagai dokumentasi. Berkelanjutan, sejak awal sudah dipastikan bahwa pembukaan lahan tidak merusak area konservasi atau lingkungan sekitar. Jadi bisa dibilang, tahap ini adalah fondasi dari seluruh proses land clearing. Tahap kedua dalam land clearing adalah penebasan, atau di kebun sering disebut nyimas. Di tahap ini, yang dibersihkan adalah semak belukar, alang-alang, serta pohon-pohon kecil yang masih bisa ditebas secara manual atau dengan alat ringan. Di lapangan, nyimas biasanya dilakukan menggunakan parang atau mesin potong seperti brush cutter. Pekerjaan ini dilakukan mengikuti jalur yang sudah direncanakan sebelumnya, jadi bukan asal tebas. Kalau kita kaitkan dengan prinsip FURAP, fast terlihat dari bagaimana penebasan dilakukan dengan arah dan sistem kerja yang jelas, sehingga pekerjaan bisa selesai lebih cepat tanpa bolak-balik memperbaiki hasil tebasan. Unggul terlihat dari hasil nyimas yang bersih dan merata, sehingga tidak ada sisa vegetasi yang nantinya mengganggu pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Responsif terlihat saat tim menyesuaikan cara kerja di lapangan, misalnya ketika menghadapi area yang lebih rapat atau kondisi lahan yang berbeda dari rencana awal.
Akuntabel terlihat dari pencatatan progres kerja per blok, sehingga jelas bagian mana yang sudah selesai dan mana yang belum. Berkelanjutan terlihat dari bagaimana penebasan tetap memperhatikan batas area tertentu, seperti tidak menebas zona lindung atau area yang harus dijaga. Tahap ketiga dalam land clearing adalah penumbangan atau imas berat. Pekerjaan ini biasanya menggunakan alat berat, seperti ekskavator atau chainsaw untuk menumbangkan pohon. Yang penting di tahap ini adalah memastikan semua vegetasi besar sudah berhasil direbahkan dan lahan semakin terbuka. Tahap ini biasanya jadi salah satu yang paling berat dalam land clearing, karena melibatkan alat besar, risiko kerja yang lebih tinggi, dan butuh ketelitian operator. Dalam tahap ini, prinsip FURAP juga tetap terlihat dalam pelaksanaannya. FAST tampak dari penggunaan alat berat yang membuat proses penumbangan jauh lebih cepat dibandingkan cara manual, sehingga pekerjaan bisa selesai lebih efisien. Unggul terlihat dari cara penumbangan yang terarah dan terkontrol, sehingga hasilnya tidak berantakan dan memudahkan pekerjaan berikutnya. Responsif terlihat ketika operator menyesuaikan teknik kerja dengan kondisi lapangan, misalnya saat menghadapi lahan miring atau pohon yang posisinya sulit. Akuntabel tampak dari adanya pengawasan kerja alat serta pencatatan progres penumbangan di setiap blok. Berkelanjutan terlihat dari kehati-hatian dalam bekerja, seperti menghindari area tertentu yang harus dijaga dan meminimalkan kerusakan pada tanah. Tahap keempat dalam land clearing adalah pengolahan sisa vegetasi dan perumpukan. Di lapangan, bagian vegetasi yang besar, seperti batang dan cabang, justru yang biasanya dicincang, supaya ukurannya lebih kecil dan lebih cepat terurai menjadi bahan organik. Proses ini penting untuk mempercepat pembusukan dan membantu meningkatkan kesuburan tanah. Seluruh material kemudian dirumpuk menggunakan alat berat seperti ekskavator, disusun rapi mengikuti desain kebun, biasanya di antara jalur tanam atau di pinggir blok. Di tahap ini, penerapan prinsip FURAP tetap berjalan di lapangan. FAST terlihat dari penggunaan alat berat seperti ekskavator yang membuat proses pencincangan dan perumpukan bisa dilakukan lebih cepat dibanding cara manual. Unggul terlihat dari hasil pengolahan yang tidak hanya membersihkan lahan, tapi juga menjaga kualitas tanah melalui pemanfaatan bahan organik. Responsif terlihat saat tim menyesuaikan cara pengolahan di lapangan, misalnya menentukan vegetasi mana yang perlu dicincang atau langsung dirumpuk. Akuntabel terlihat dari pembagian kerja yang jelas serta pemantauan hasil di setiap blok, sehingga progres pekerjaan bisa dipertanggungjawabkan. Berkelanjutan terlihat dari pemanfaatan sisa vegetasi sebagai bahan organik alami yang membantu menjaga kesuburan tanah. Tahap setelah perumpukan adalah pembuatan drainase. Tahap ini dilakukan dengan membuat parit-parit di dalam blok kebun, biasanya menggunakan ekskavator, dengan arah dan pola yang sudah direncanakan sejak awal survei. Parit ini berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air, terutama saat hujan, supaya tidak terjadi genangan di area tanam. Penerapan prinsip FURAP pada tahap ini yaitu FAST terlihat dari penggunaan alat berat yang mempercepat pembuatan parit. Unggul terlihat dari sistem drainase yang dibuat sesuai kondisi lahan, sehingga berfungsi dengan baik. Responsif terlihat saat desain parit disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Akuntabel terlihat dari pekerjaan yang mengikuti rencana dan diawasi pelaksanaannya. Berkelanjutan terlihat dari fungsi drainase yang menjaga keseimbangan air dan mendukung pertumbuhan tanaman ke depan. Tahap terakhir adalah pengecekan akhir dan persiapan tanam atau pemancangan. Di lapangan, seluruh area dicek kembali secara menyeluruh, mulai dari kondisi drainase, kerapian lahan, sampai memastikan tidak ada lagi sisa vegetasi yang mengganggu. Setelah itu, dilakukan pemancangan untuk menentukan titik tanam. Pemancangan biasanya menggunakan sistem mata 5. Penerapan prinsip FURAP terlihat dari FAST, proses pengecekan dan pemancangan yang dilakukan secara sistematis sehingga tidak menghambat tahap tanam. Unggul terlihat dari ketepatan titik dan jarak tanam yang membuat susunan tanaman rapi. Responsif terlihat saat dilakukan penyesuaian jika kondisi lahan tidak sesuai dengan rencana. Akuntabel terlihat dari penandaan titik tanam yang jelas dan terukur. Berkelanjutan, terlihat dari pengaturan jarak tanam yang mendukung pertumbuhan optimal dalam jangka panjang.
Seluruh rangkaian land clearing yang telah dilakukan menunjukkan bahwa setiap tahap memiliki peran yang saling berkaitan. Semuanya harus dilakukan secara terencana dan tepat. Jika setiap tahapan dijalankan dengan baik, maka lahan yang dihasilkan tidak hanya siap tanam, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal ke depannya. Nah, segitu dulu dari saya tentang proses land clearing kelapa sawit. Semoga penjelasan tadi bisa nambah gambaran dan lebih mudah dipahami ya. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.